Begitulah mendaki. Maka dari itu kita membutuhkan istirahat, yang mana saat ini kami masih berada di pos 4. Dan saat ini jarum jam menunjuk pada jam 3 pagi. Mungkin kita akan summit pada jam 4 pagi nanti. Tentunya setelah kami menyelesaikan persiapan summit nanti, yang meliputi makan malam, ngopi, dan lain-lain. Masih semenit Pak. Gunung Ciremai Sukses. Tepat pada jam 4 pagi, kami melanjutkan perjalanan. Itu pun setelah kami selesai berdoa. Gelap, itu sudah pasti. Segelap harapan yang tak tersampaikan. Harapan yang pupus sebelum perjuangan terselesaikan. Jarak dari pos 4 menuju ke pos 5 terbilang dekat, karena hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Pos 5 sendiri biasa disebut tanjakan Asoy, dan juga sudah berada di ketinggian 2200 mdpl. Di pos 5 kami tidak beristirahat terlalu lama. Kami hanya berhenti sejenak dan mengatur nafas agar tidak ngos-ngosan. Selain itu, rasa dinginnya juga tidak bisa ditawar. Bisa-bisa kami kedinginan jika berhenti terlalu lama. Estimasi perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 6 kurang lebih 1 jam pendakian normal. Agak sedikit jauh sih, tapi medan pendakiannya juga tidak terlalu menanjak. Sesampainya di Pesanggerahan, sinar mentari sedikit demi sedikit menembus celah dedaunan. Tentunya hal itu mengabarkan bahwa pagi akan mempertanyakan, masihkah kalian sanggup untuk berjalan? Kalau dibilang sanggup sih juga kurang sanggup. Kalaupun kurang sanggup, kami juga mesti harus berjalan. Buat apa coba kita jauh-jauh datang ke Jawa Barat kalau bukan untuk mendaki? Yang namanya mendaki pastinya juga tidak terlepas dari yang namanya berjalan. Ada sebuah kesamaan antara perjalanan mendaki dan perjalanan hidup. Dalam hidup, kita harus berjuang untuk tetap bertahan hidup. Begitu juga dalam pendakian, kita harus tetap berjuang untuk sampai puncak, dan berjuang untuk tetap selamat di dalam sebuah perjuangan. Berbeda dengan orang, berbeda cara pula dalam memperjuangkan. Meskipun ada banyak pendaki yang berbeda cara dalam menggapai puncak, pastinya ada satu hal yang secara tidak langsung menjadi pedoman ataupun pegangan para pendaki, yaitu dengan berjalan, walaupun hanya beberapa langkah, kemudian istirahat. Atau waktu istirahat lebih lama dibanding waktu berjalan. Gunung tidak mengaku bahwa dirinya tinggi. Laut juga tidak pernah mengaku bahwa dirinya dalam. Namun, pernah kita berpikir, kenapa semua orang mengakui bahwa gunung itu tinggi dan laut itu dalam? Padahal juga tidak semua orang pernah singgah di keduanya. Tentu saja karena ada beberapa manusia yang berhasil singgah di keduanya. Selogis itulah Tuhan menjelaskan tentang beberapa manfaat dan kelebihan hal-hal yang Ia ciptakan.
Setelah kurang lebih 50 menit berjalan, pos 7 atau Sahyang Ropo sudah ada dalam pandangan mata kita. 2584 mdpl adalah ketinggian pos 7. Dengan ketinggian itu pula kami menikmati sunrise dengan duduk santai sambil ngopi. Dunia terlihat lebih tenang saat kupandang. Setenang awan bergelombang, bergerak perlahan, laksana samudra raya yang mengambang. Kita semua sedang hidup di mana hasil lebih dihargai daripada proses. Banyak orang berjuang dan berusaha, kemudian berhasil menggapai cita-citanya. Secara umum, perjuangan itulah yang lebih dihargai. Di samping itu, juga tidak sedikit yang gagal dalam sebuah perjuangan. Meskipun berulang kali bangkit dan mulainya dari nol, hasilnya pun tetap kegagalan. Perjuangan seperti itulah yang cenderung diremehkan. Padahal kita juga tidak pernah tahu sehebat apa perjuangan itu dilakukan. Dari pos 7, medan pendakian berubah menjadi menanjak. Seperti ini medan pendakian Ciremai via Palutungan. Semakin jauh kami berjalan, semakin menanjak pula medan pendakian. Layaknya sebuah pohon yang semakin tinggi, semakin kencang pula angin menerpa. Begitu juga dengan dewasa. Dewasa itu sangat menyakitkan. Karena dengan dewasa kita diberikan sebuah kesadaran mengenai apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Perasaan bimbang karena hidup ini masih belum dengan tujuan yang pasti. Sedangkan orang-orang di sekeliling kita sudah banyak yang mapan. Ini bukan tentang ekonomi, namun tentang semacam kebimbangan mau dibawa kemana hidup ini. Tepat sebelum pos 8 terdapat sebuah persimpangan, yang mana persimpangan ini adalah persimpangan dari jalur Apuy dan juga jalur Palutungan. Tak jauh dari persimpangan terlihat sebuah goa di dasar jurang. Goa tersebut adalah sebuah goa walet, sekaligus menjadi pos 8. Di pos 8 sendiri terdapat sebuah sumber air, yang mana selain menjadi sumber air terakhir, pos 8 juga menjadi pos terakhir di jalur Palutungan dan juga jalur Apuy. Untuk menuju ke goa walet, kita harus turun di dasar jurang. Tentu saja ini sudah keluar dari jalur pendakian. Dari sini terlihat tampak sebuah halaman yang luas di depan mulut goa. Namun atas instruksi dari base camp, semua pendaki dilarang mendirikan tenda di sini. Karena goa walet sendiri sudah keluar dari jalur pendakian. Tentu saja pihak base camp tidak bisa mengawasi dan menjangkau tempat-tempat di luar jalur pendakian.
Setelah mengambil air, kami langsung naik kembali ke arah puncak. Mungkin puncak sudah sangat dekat, karena kita tidak melihat puncak dari sini. Justru ketika puncak itu terlihat, perjalanan menuju puncak masih sangat jauh. Dunia terkadang terasa menyenangkan, meski kerap kali perjuangan kita dipatahkan. Mulai dari perjuangan untuk hal-hal kecil, sampai memperjuangkan hal yang besar. Puncak Majakuning namanya, karena terletak di Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Kuningan. Ketinggiannya sendiri mencapai 3078 mdpl. Ini bukan tentang sebuah penaklukan, namun lebih mengarah pada menghibur diri. Bahkan banyak filosof yang menuliskan bahwa sebuah kesenangan bukanlah tentang di mana engkau berkunjung, namun bersama siapa engkau berkunjung. Itu adalah sebuah alasan kenapa harus ada satu nama yang harus diperjuangkan. Perlu kita sadari, manusia memang digariskan untuk tetap dan selalu berjuang. Namun, setajam apapun sebuah perjuangan takkan pernah mampu menembus dinding takdir. Seperti halnya perjuangan yang dilakukan para pahlawan kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang dalam pertempuran. Lalu, apakah nyawa mereka terbuang sia-sia? Tentu saja tidak. Mereka hanya melakukan apa yang mereka bisa. Mereka semua adalah orang-orang pemberani yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi untuk kemerdekaan bangsa. Air mata, keringat, dan darah yang melukiskan warna-warni pertempuran adalah sebuah bukti kecintaan mereka terhadap kita semua. Maka dari itu, tidaklah ada perjuangan yang sia-sia. Tuhan mampu membalikkan keterpurukan menjadi sebuah keajaiban. Sekian dari kami, JSWJ Sarang Pendaki. Salam Lestari.